Siapakah sebenarnya suku Amori dalam Alkitab Perjanjian Lama? Bagaimana hubungannya dengan bangsa Israel? Tontonlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Menurut kitab Kejadian 10 ayat 16, mereka adalah keturunan langsung dari Kanaan, anak lelaki dari Ham, yang merupakan salah satu dari 3 putra Noh. Seperti apa persepsi sejarah mengenai orang Amori? Perawakan orang Amori yang digambarkan di dalam Alkitab sebagai kaum yang berpostur besar dan tinggi. Hingga mereka ibaratkan seperti pohon aras, suatu metafora untuk memperkuat persepsi tentang keperkasaan mereka, sebagaimana tertulis dalam kitab Amos, pasal 2, ayat ke-9. Amori menempati daerah yang strategis, mencakup dataran tinggi di Kanaan. Secara geografis, mereka berada di sepanjang tepi timur dan di wilayah barat Sungai Yordan. Kekuasaan dan pengaruh suku Amori sangat diakui dalam zaman tersebut. Mereka tak hanya berdiam, namun juga menjadi bagian dari pembangunan peradaban, politik, dan pertukaran budaya di wilayah tersebut. Selain itu, Amori dipersepsikan sebagai bangsa yang bengis dan memiliki praktik keagamaan yang melenceng, termasuk penyembahan berhala. Perilaku ini bertentangan dengan perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Kekejaman mereka mencakup tindakan seperti pengorbanan anak-anak dan praktik seksualitas yang tidak bermoral sebagai bagian dari ibadah berhala. Apa perintah Tuhan terhadap orang Israel mengenai orang Amori? Godaan untuk meniru tindak tanduk mereka menjadi ujian bagi orang Israel. Karena itu, Tuhan Allah membuat pemisahan yang jelas antara orang Amori dan orang Israel. Orang Israel dilarang berinteraksi atau terpengaruh oleh ritual keagamaan orang Amori dan budaya orang Amori. Perintah Tuhan terhadap orang Amori dapat ditemukan dalam kitab Ulangan 7, ayat 1 dan 2, di mana Tuhan memerintahkan umat Israel untuk tidak membuat perjanjian dengan mereka, serta tidak menikahi anak-anak perempuan mereka. Istilah Amori seringkali digunakan secara sinonim dengan Tanah Kanaan. Dalam kitab Kejadian, Ulangan, Yosua, dan kitab-kitab lainnya, istilah Amori seringkali digunakan untuk merujuk pada penduduk asli di Tanah Kanaan. Jadi suku Amori adalah salah satu dari 7 suku yang ada di Tanah Kanaan. Dalam kitab Ulangan 3, ayat ke-11, Raja Og, yang menghuni wilayah timur lautan Galilea, disebut sebagai Raja Amori terakhir. Amori merupakan salah satu suku terpenting dan kekuasaannya menyebar luas, mulai dari barat Laut Mati, Hebron di selatan, Gilead, Basan di sebelah timur, serta di lembah Sungai Yordan. Alkitab juga menghubungkan Amori dengan Yerusalem, mengindikasikan bahwa suku Yebus adalah penduduk asli kota Yerusalem. Bisa jadi mereka juga merupakan bagian dari etnis Amori. Di dalam Yehezkiel 16, ayat 3, juga menyiratkan bahwa asal-usul penduduk Yerusalem sangat berhubungan dekat dengan Amori. Sejarah perebutan Tanah Kanaan. Sejarah pertempuran Amori melawan bangsa Israel adalah bagian penting dari narasi Alkitab Perjanjian Lama. Pertempuran bangsa Amori tercatat di dalam kitab Yosua 10, ayat 12, dan kitab Yosua 24, ayat 8. Di mana bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua dalam pertempuran tersebut melawan suku Amori. Pertempuran ini merupakan bagian dari perjalanan mereka menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Merupakan bagian dari upaya mereka untuk merebut tanah tersebut sesuai yang dijanjikan Tuhan menjadi tanah milik mereka. Meskipun Amori memiliki kekuatan militer yang tangguh dan berperawakan besar, tetapi bangsa Israel berhasil memenangkan pertempuran tersebut oleh karena bantuan Tuhan. Ada periode perdamaian antara Amori dan Israel, khususnya pada zaman hakim-hakim, yang pada saat itu, hakim dipimpin oleh Samuel. Damai antara kedua bangsa ini tertulis dalam 1 Samuel 7, ayat 14, di mana Israel berhasil mengambil alih wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Amori tanpa konflik. Perjanjian antara Israel dan orang Amori di wilayah Gibeon merupakan contoh dari hubungan damai
yang disertai komitmen Israel untuk melindungi orang Gibeon sebagai bagian dari perjanjian yang mereka buat. Namun, peristiwa tragis terjadi saat Raja Saul melanggar perjanjian tersebut dengan menyerang orang Gibeon itu. Raja Saul melanggar nilai-nilai dan komitmen bilateral kedua bangsa. Raja Saul menunjukkan ketidakmampuannya untuk mematuhi perintah Tuhan, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang diwariskan dalam tradisi Israel. Akibat dari pelanggaran ini, Tuhan menimpakan hukuman berupa kelaparan di Israel sebagai bentuk teguran atas perilaku ketidakpatuhan Raja Saul memegang perjanjian tersebut. Ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan memandang pelanggaran perjanjian dan komitmen bilateral dengan bangsa asing dalam hukum-hukum Israel. Kisah ini juga menjadi pelajaran penting bagi umat Israel dan bagi kita semua, bahwa integritas dan penghormatan terhadap perjanjian merupakan hal yang sangat penting di mata Tuhan. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat.